Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadikan rumah atau tempat tinggal kita menjadi rumah pujian dan doa. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 18 ayat yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Marilah kita bangkit berdiri sebagai tanda kesungguhan hati kita untuk mendengarkan panggilannya, sebab sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Silahkan duduk. Dengan membayar harga yang teramat mahal, Allah Bapa menebus kita. Sebagai citra Allah yang telah rusak, kita ditebusnya. Dengan darah dan nyawa putra tunggalnya, diperbaharui, dipulihkan, agar kita kembali mencerminkan keagungan citra Allah. 1 Korintus pasal 5 ayat 17 dan 18 firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembaruan adalah sebuah anugerah yang mahal dan panggilan yang penuh dengan tantangan dari Sang Juru Selamat. Jangan pernah kita menyia-nyiakannya, agar perubahan itu benar terjadi. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terangnya cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan atas dosa dan kegagalan kita sebagai murid Kristus, dan juga menyambut berita anugerahnya dalam bentuk sapaan firman Tuhan, dan kita juga sekaligus akan mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Pencipta semesta, ampunilah kami yang acap kali menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan yang adalah anugerah-Mu yang teramat berharga, agar kami menyambut panggilan-Mu, diperbaharui semakin indah, mencerminkan kemuliaan Allah dalam kehidupan ini. Kami acap kali sulit melepaskan apa yang menjadi kesenangan kami, betapapun kami tahu hal itu tidak berkenan kepadamu. Ampunilah kami yang kembali mencoreng citra Allah. Dan sekarang berilah kami anugerah-Mu berupa pengampunan dan sekaligus berupa pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk menyambut firman-Mu dengan hati dan segenap akal budi. Dalam pertolongan Roh Kudus yang membara bagai api dan lembut bagai merpati, kiranya kami memiliki niat dan komitmen untuk bersedia diperbaharui cara berpikir kami dan sikap hidup kami. Lalu kami berjuang untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon berdoa kepada Bapa di surga.
Amin. Kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19 dan ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang bersedia memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, umat Tuhan sesungguhnya adalah orang-orang yang dipanggil untuk sebuah perubahan. Tetapi perubahan bukan sembarang perubahan. Perubahan yang merupakan panggilan Allah ini adalah perubahan yang arahnya jelas. Arahnya yaitu Kristus. Seperti yang dikatakan oleh surat Efesus pasal 4 ayat 15, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus. Terjadi perubahan posisi dari yang tadinya berseberangan dengan Allah, lalu bersekutu atau menjadi sekutu Allah. Terjadi perubahan kebiasaan, terjadi perubahan karakter, terjadi perubahan pola pikir, terjadi perubahan cara hidup, dan semuanya itu seturut atau menuju kepada Kristus. Cara hidup yang berkenan kepada Allah seperti cara hidup Kristus. Secara sederhana, berubah itu berarti terjadi perubahan dari yang tadinya salah, lalu berubah ke jalan yang benar. Yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya sudah baik
lalu menjadi semakin lebih baik. Perubahan ini adalah ajakan atau panggilan Allah bagi siapa saja yang bersedia menjadi murid-murid Kristus. Tidak mengenal batasan umur, terus-menerus terjadi setiap hari, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam kesaksiannya dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak akan pernah ada satupun manusia yang akan menjadi sama dengan Kristus. Namun jika ia terus bertumbuh, ia akan semakin mirip atau semakin serupa dengan Kristus. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya sebuah perubahan itu akan terjadi. Ada 2 cara kalau kita membaca Injil yang kita baca hari ini. Yang pertama, perubahan akan terjadi kalau kita bersedia menerima bimbingan Allah. Siapapun akan mungkin untuk berubah atau melakukan sebuah perubahan kalau ia bersedia dibimbing atau menerima bimbingan Allah. Bahasa negatifnya tidak bebal. Allah sangat rindu untuk terus-menerus membimbing, karena itu ia hadir dalam aneka macam cara. Terkadang Allah hadir dengan cara yang keras berupa teguran, kata-kata tajam yang tidak enak untuk didengar, yang menusuk hati. Bahkan acap kali keras seperti palu godam yang menghancurkan. Kehadiran Allah seperti yang ditunjukkan melalui kehadiran Yohanes Pembaptis yang menyerukan teguran yang suaranya tidak enak didengar, yang kata-katanya tajam, menunjuk kesalahan, mengajak untuk pertobatan. Tapi Allah juga hadir dengan cara yang penuh keramah tamahan, yang hangat, menggembirakan, penuh dengan kelemah lembutan. Seperti yang banyak ditampilkan oleh kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang bebal selalu keras hati. Ia tidak peduli, mati rasa, seperti yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil yang kita baca hari ini. Orang bebal itu tidak menari ketika ada yang meniup seruling baginya. Tidak berkabung betapapun kepadanya dinyanyikan kidung duka. Hati yang bebal selalu mempunyai alasan untuk menolak dan menentang. Karena itu orang bebal akan selalu memperlakukan orang lain atau bahkan Tuhan sekalipun di posisi yang serba salah. Ditegur salah, dirangkul juga salah. Mendengar khotbah yang panjang salah, khotbah yang pendek pun juga salah. Khotbah yang berisi hal-hal yang lucu salah. Tapi khotbah yang serius pun juga dipandang sebagai sebuah kesalahan. Hati yang keras,
hati orang bebal adalah tembok yang paling kuat untuk menutup terjadinya sebuah perubahan. Karena itu, untuk sebuah perubahan sebagaimana yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita, terimalah bimbingan Allah. Bukalah hati untuk menerima bimbingan Allah, apakah itu melalui teguran atau kata-kata lembut yang menghibur atau cinta kasih yang menghangatkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang mau berubah mesti bersedia memikul kuk. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Kuk adalah semacam alat kayu yang menjepit leher seekor lembu untuk menarik bajak. Memikul kuk berarti berbicara memikul beban. Dan setiap orang yang dipanggil menjadi umat Allah, murid-murid Kristus, adalah orang-orang yang dipanggil untuk memikul beban, tanggung jawab sebagai murid Kristus. Setiap orang memiliki ukurannya sendiri. Dan soal ukuran ini, jangan khawatir. Sebab Tuhan Yesus berpengalaman sekali. Ia adalah anak tukang kayu yang salah satu keahliannya adalah membuat kuk. Dan kuk buatan Yusuf dari Nazaret. Dan Yesus ini terkenal kuk yang ukurannya paling presisi, paling pas yang dikenakan kepada leher setiap lembu. Sehingga tidak membuat sakit seekor lembu. Lehernya tidak akan pernah lecet atau terlukai. Karena itu Tuhan Yesus dengan yakin berkata, "Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Dengan memikul beban tanggung jawab sebagai murid Kristus, seseorang akan mendapat kesempatan berharga untuk belajar bertumbuh seperti Kristus. Beban yang dikenakan oleh Kristus bukan untuk menghancurkan seseorang, tetapi justru sebagai sarana supaya seseorang belajar bertumbuh. Makin hari makin menjadi seperti Kristus. Bahkan mereka yang bersedia memikul beban sebagai murid Kristus, memikul tanggung jawab sebagai murid Kristus dengan rela, mereka akan selalu memiliki kesempatan berharga untuk menyaksikan sendiri kehadiran Allah dan kuasa Allah yang nyata dan sangat melegakan. Kristus tidak pernah bisa mengingkari kata-katanya sendiri. "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ketika kita memikul tanggung jawab sebagai murid Kristus, mungkin saja kita merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Tetapi ketika kita bersedia memikul tanggung jawab itu, kita akan selalu punya kesempatan berharga untuk menyaksikan kuasa Allah yang menolong dan melegakan. Orang yang menghindari beban, lari dari tanggung jawabnya sebagai murid Kristus, ia tidak akan pernah punya kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Ia hanya akan menjadi orang-orang yang rapuh, yang manja, dan yang cengeng. Beri hati untuk dibimbing dan beri diri untuk memikul beban dari Kristus
jangan pernah menentang dan jangan pernah lari. Sebab di sana kita akan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menaikkan syafaat kita kepada Allah. Dalam keyakinan bahwa Engkau adalah Allah, Bapa yang maha baik dan Gembala yang memelihara dengan sempurna, berkuasa dan penuh cinta, kami berdoa kepadamu. Tolonglah para pemimpin bangsa kami, pun pemimpin negara-negara di seluruh dunia ini, menghadapi situasi yang penuh dengan kesulitan ini. Biarlah hikmat Tuhan menuntun mereka semuanya, supaya mereka mampu membuat keputusan-keputusan yang tepat, yang bijaksana, yang dapat mengendalikan virus corona yang menyebabkan COVID-19, dan juga keputusan yang dapat menyelamatkan kehidupan sosial secara ekonomi, sehingga bangsa kami dapat mengatasi dan melewati kesulitan ini dengan baik. Tolonglah para ahli yang sekarang sedang berjuang untuk menemukan obat-obatan, menemukan vaksin untuk dapat menanggulangi virus yang menyebabkan wabah COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk para dokter yang sedang bekerja dan terus bekerja di tengah-tengah situasi yang sulit ini dengan resiko yang tidak sederhana. Kiranya berkat kuasa perlindungan Tuhan menaungi mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, baik yang terinfeksi virus corona jenis baru, maupun mereka yang terbaring sakit oleh aneka macam kelemahan tubuh, sakit penyakit yang ada. Kiranya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa, kiranya juga Tuhan membimbing kami gereja-Mu, supaya kami sebagai tubuh Kristus di dunia ini dapat terus meneruskan keramah tamahan-Mu, memberikan pertolongan bagi mereka yang sakit, memberikan pertolongan bagi mereka yang kesulitan ekonomi, menghadapi kehilangan pekerjaan, dan yang sedang menghadapi ketakutan atau kecemasan. Kami berdoa secara khusus bagi umat-Mu, mereka para anak-anak dan mereka para orang lanjut usia, mereka yang dalam masa pandemi ini paling terhalang untuk melakukan
kegiatan-kegiatan. Bahkan ketika gereja-gereja rencananya akan dibuka, mereka para orang tua dan anak-anak masih belum dapat mengambil bagian. Mereka terhalang oleh karena situasi yang tidak mudah ini. Tolonglah mereka agar mereka tetap dapat menemukan kehadiran Tuhan melalui aneka macam kebaikan-Mu, sehingga mereka tumbuh dan terpelihara dalam naungan kasih dan damai sejahtera-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan kepada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan bersyukur kita berbahagia. Dengan memberi kita menjadi bermakna. Marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan. Dari Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Persembahan Bapak, Ibu, Saudara dapat diserahkan secara langsung ke gereja jika nanti Tuhan sudah anugerahi kita kesempatan yang baik ke gereja. Atau Bapak, Ibu, Saudara dapat mengirimkannya melalui transfer ke rekening gereja BCA 391 300 2268 atau virtual account 071 7500 diikuti dengan nomor anggota dengan berita persembahan kebaktian. Bapak, Ibu, Saudara juga dapat membawa persembahan yang sudah terkumpul dengan menempatkannya dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja di setiap hari kerja. Majelis Jemaat juga menyediakan QR Code dari Maybank supaya dapat digunakan dalam persembahan mingguan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang amat mahal. Menebus kami dengan darah dan nyawa Kristus sehingga kami dilayakkan memanggil-Mu Bapa. Terima kasih karena sebagai Bapa, Engkau adalah Bapa yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau menyediakan Roh Kudus yang menuntun kami menemukan jalan untuk kembali. Ketika kami melewati jalan yang sulit, Engkau adalah Gembala yang tak henti menyertai dan menuntun ke jalan keluar yang benar. Ketika letih lesu beban berat mendera kami, Engkau menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Terimalah persembahan kami sebagai ungkapan hati yang bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tak bertepi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya kehidupan kita mencerminkan diri kita yang terus bertumbuh makin serupa dengan Kristus, agar kehadiran kita memberi pengaruh yang baik bagi dunia, menghadirkan terang di tengah kegelapan, menghadirkan harapan di tengah keputusasaan, menghadirkan kabar baik di tengah aneka macam kabar buruk. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar lembut dan merendah,
Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. We satisfy your soul.